Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Tiba saatnya kita sekarang akan loka karya 0 atau loka karya orientasi ya, bertempat di Hotel Laras Asri Resort and Spa Jalan Jenderal Sudirman. Banyak sekali kita mendapatkan ilmu. Yang pertama dari orientasi dari PM4TK Matematika, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Banyak ilmu yang kita dapatkan untuk menuju untuk CBG Angkatan 5 Kota Salatiga. Mari kita ikuti keseruannya. Langsung. Jadi landasan hukum, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa landasan hukum, tanpa payung hukum. Karena itu nanti akan memberikan guru sekarang ini harus lebih meningkatkan diri khususnya di bidang IT. Jadi langsung buka gitu sebenarnya kan jenengan. Nah, tadi pelajar Pancasila itu ada beberapa indikatornya. Kalau sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berhadapan dengan TEP. Sehingga itu kalau kita tidak hati-hati itu juga akan memupuk rasa ego. Percaya enggak? Iya Bu. Ini terjadi pada cucu saya. Anak saya juga. Berwis dolanan. Saya main nanti saya enggak kalah loh. Nah ini contoh-contoh kecil. Ini sebenarnya juga persoalan. Ini persoalan dan itu nyata, fakta. Ya, fakta. Pas itu misalnya daring tiba-tiba muncul konten porno kalau didampingi. Ini hal semacam ini sebenarnya menjadi persoalan bersama. Ini harus diputuskan, harus diselesaikan. Nah, sekarang kita akan ke RPG. Bahwa kita semua sadar selama 2 tahun ini kita dalam kondisi force majeure darurat di seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sehingga selama 2 tahun ini orang-orang ilmiah mengatakan karena pembelajarannya hilang, di situ terjadi yang namanya learning gap. Terjadi gap antara rencana dan pelaksanaan itu terjadi ketimpangan. Di situ ada namanya learning gap. Kemudian diperparah lagi dalam kondisi normal saja, guru-guru kita sebagian kecil masih menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang dinamakan dengan learning is boring, yaitu pembelajaran yang membosankan. Jadi tadi yang ingin dipangkas oleh Kepala Dinas melalui program-program tadi, salah satunya adalah bagaimana pembelajaran itu yang school, yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tidak learning is boring, yaitu pembelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, agar antara pembelajaran yang hilang terjadi gap, maka harus segera secara cepat dilakukan pemulihan pembelajaran. Salah satu andalan dari pemerintah tadi sudah dilakukan beberapa episode di launching beberapa kebijakan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Satu di antaranya kebijakan dari kementerian membentuk yang dikenal dengan PSP, program sekolah penggerak. Kalau yang umum, kalau di tempat kami SMK dulu namanya yaitu sekolah coy. Apa itu coy? Apa? Nah, yang jawab tadi orang SMK. Ayo ngerti yuk. Program yang pertama namanya yaitu coy, Central of Excellence. Kemudian karena kita taat untuk berbahasa Indonesia yang baik, akhirnya coy itu dirubah menjadi jadi SMK PK. Oke, bener ya. Namanya yaitu SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Usut dilajake SMK PK dari pemandu karaoke. Yang benar adalah Pusat Keunggulan.
di SMA, SD, SMP kenal sekolah bergerak. Di tempat kami namanya Sekolah Pusat Keunggulan. Kemudian serius orang tentang bergejolak, ribut, senang membuat apa namanya? Ya, bergejolak. Hindari satu metentang. Alat penggerak. Nomor kali hindari metundung. Aduh, kaya melotot. Siapa itu? Metundung. Awas kok ambil aku tak tunting. Sopo cepat mati itu. Aduh, metundung. Stroke ya. Karena apa perubahan itu begitu cepat. Perubahan begitu cepat, kita harus saling asih. Jangan metundung. Melambungkan dada. Membusungkan dada, itu namanya metundung. Sopo siro, sopo aku lho guru penggerak. Orang ini orang jalan. Itu namanya metundung. Bar kui M yang ketiga. Yang ketiga yang harus kita hindari sebagai insan pendidikan yaitu metenteng. Wah, metenteng. Iya, kemaki, kemayu, semua kekoke ora ono sing hebat. Pada sifat menenteng itu adalah sifat yang dilakukan oleh setan. Dulu itu sudah ada asesmen loh. Ketika Tuhan itu menciptakan makhluk itu ada asesmen. Ketika menciptakan manusia, kemudian menciptakan setan, kemudian menciptakan malaikat, itu Allah sudah membuat asesmen loh. Juga ada asesmen diagnostisnya. Berbagai macam asesmen, ya ini universal saya sampaikan. Yaitu ketika itu Tuhan menciptakan manusia dari tanah mintin, kemudian malaikat dari cahaya, kemudian setan dari api, kemudian tiganya itu diajar oleh Tuhan. Ini loh matahari, ini loh bulan, ini loh air, ini banyak sekali, bla bla bla. Setelah itu ada yang diberi akal, ada yang diberi nafsu, dan ada yang kemudian tiga-tiganya itu di asesmen. Setan ditanya ini apa, hanya sebatas apa, jadi tidak bisa menerangkan apa, bagaimana, siapa, untuk apa, jadi hanya bisanya apa. Maka sekarang ini kalau guru hanya menerangkan kognitif 1, 2 itu tidak perlu diterangkan. Mungkin serahkan di apa? Aplikasi. Kok saya ingin terangkan guru penggerak adalah sendiri sudah bisa. Di SMK itu sudah tidak lagi what I see, what I hear, tapi sudah what I do. Masuk ke kelas itu langsung praktek. Yang namanya pengertian, definisi itu sudah diserahkan kepada siswa. Itu pesannya di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Jadi tidak membuang-buang waktu, langsung hasilnya itu outcome-nya itu jelas. Itu tadi. Demikian pula Tuhan menanya, apa tidak bisa semua? Yang bisa menjawab secara detail, secara rinci, secara rigid, ada menjawab bumi ini besarannya, ukurannya, kemudian fungsinya, cara prosesnya, dan seterusnya lengkap disajikan. Kemudian Tuhan memerintah kepada malaikat. Maaf ya kalau bahasa aslinya supaya ini yang non muslim ya pokoknya kita baca bersama. Perintahnya begini. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal Nanti terjemahkan universalnya, Tuhan itu berkata kepada para malaikat, malaikat, kamu hormatlah kepada Adam karena hasil ulanganmu itu kalah dengan Adam. Hasil asesmennya itu kamu itu masih termasuk low. Kalau malaikat itu middle, sedangkan Adam itu hasilnya high. Soalnya sudah hot. High the other thinking
skill. Kalau kamu aja low overthinking. Bisa jawab. Untuk lumayan nek malaikat kuwi iso middle. Jadi mod ya. Middle overthinking skill. Sedangkan Adam itu sudah sampai kepada high overthinking skill. Sudah tingkat itu. Akhirnya diperintah malaikat itu tunduk, hormat, mengakui eksistensi daripada manusia itu hebat, hilang iblis kecuali iblis. Jadi kalau ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, kok masih memiliki sifat seperti itu tidak ada bedanya dengan tiap hari kok masih SMS, senang melihat orang lain susah. Kalau dia susah, dia senang. Atau kalau dia itu melihat orang lain senang kok dia susah, itu sebenarnya sudah terasuki sifat-sifat iblis, tidak mau mengakui kehebatan orang. Paham ya? Niku ngoten niku wau. Nah, maka tidak boleh menteng. Yang keempat, rampung Mas, bentar. Satu lagi. Nomor 4, kalau tadi yang dijereng itu tangannya, sekarang yang digerakkan kakinya. Walah metantang, ya Allah. Koyo kabeh arep dikuasai. Tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk tampil. Padahal kalau diberi kesempatan bisa jadi lebih bagus, ya. Kesempatan, menang, kok harus dibuat. Mekangkang, nanti kita mekangkang. Oh ya, ya podo mekangkang berdendeng. Terus yang terakhir Pak, ayo M yang terakhir. Ya, jadi berilah kesempatan orang lain, kita berkolaborasi, berelaborasi. Karena seperti singkatan dari merdeka. M yang pertama adalah memulai dari diri sendiri. E-nya elaborasi. Merdeka. R, ruang kolaborasi. D-nya demonstrasi. K-nya konektivitas antar materi. A-nya aksi. Jadi merdeka sebenarnya itu merdeka itu belajar sasarannya dewi bukan. Merdeka itu singkatan dari alur merdeka. Akronim dari berbagai itu. Terakhir Mas, jadi apapun termasuk hubungan jangan suka mendeleng. Oh, terakhir itu mendeleng. Padahal lagi kafe enggak. Setelah itu Mas, karena saya juga sudah tahu jamnya cukup, saya akan mengacu ke apa? Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Dengan bimbingan dari pengajar praktik, kami dibimbing dan diberi arahan untuk membuat kesepakatan kelas, kemudian menemukan potensi diri, merencanakan dengan kepala sekolah tentang perencanaan yang akan diterapkan di sekolah dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan untuk menuju pendidikan calon guru penggerak Kota Salatiga. Guru penggerak. Setelah proses perjalanan guru penggerak, kita istirahat makan siang dan
sholat, jadi isoma terlebih dahulu. Setelah isoma kita mulai lagi dengan sesi yang sesi yang keenam yaitu posisi diri, memetakan posisi diri calon guru penggerak dan kompetensi calon guru